Skuad Garuda untuk pertama kali dalam sejarah berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hal itu menyamai pencapaian Vietnam dan Thailand yang masing-masing jadi wakil ASEAN di putaran ketiga pada kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022. Dia mengakui timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat di bawah asuhan Shin Tae-yong yang menduduki kursi pelatih sejak 2019. Peningkatan ranking FIFA hingga melajunya Garuda ke event-event besar seperti Piala Asia 2023 telah jadi bukti nyata. Namun, berkaca kekuatan Garuda saat ini, timnas Indonesia dianggap harus membuktikan diri. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dianggap bakal jadi ujian sekaligus wadah membuktikan hal itu. Harus diakui memang level kita masih seperti itu. Kita baru mau mendekati level Asia, kata Kesit. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar. Di fase grup, tim Merah Putih kalah 1-3 dari Iran dan Jepang tetapi berhasil mengalahkan Vietnam 1-0. Hasil itu sudah cukup membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik. Di fase gugur, langkah Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus terhenti di tangan Australia dengan skor 0-4. Melihat hasil yang diraih, timnas Indonesia cuma bisa mengalahkan Vietnam yang merupakan tim Asia Tenggara. Sementara 3 kekalahan didapat saat menghadapi lawan-lawan yang di atas kertas lebih baik. Kesit pun berharap timnas Indonesia bisa terhindar dari hasil buruk yang didapatkan Vietnam dan Thailand yang sama-sama jadi juru kunci di putaran ketiga. Ini bisa dijadikan pengalaman juga untuk bisa menjadikan level Indonesia naik. Bisa menembus 4 besar, putaran ketiga, jelas Kesit. Timnas Indonesia akan memulai grup C putaran ketiga dengan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. Setelahnya, Garuda akan menjamu Australia 5 hari berselang. Jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia masih mencari pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Saat ini, PSSI dikabarkan telah mengantongi sejumlah calon pemain naturalisasi timnas Indonesia ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Justinus Laksana, pengamat sepak bola membocorkan nama yang menjadi incaran yakni kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat, MLS, Martin Paes. Seperti yang diketahui, kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung September mendatang setelah pertandingan grup F berakhir. Pemain naturalisasi Sendri juga terbukti berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2027 dan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu dalam memperkuat skuad, jumlah pemain naturalisasi akan bertambah jelang ronde 3 kualifikasi. Martin Paes sendiri menjadi kandidat terkuat, ia juga telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak April 2024 lalu. Paes juga mengaku telah siap membantu Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Baginya, momen ini akan menjadi spesial lantaran ajang tersebut akan berlangsung di Amerika dan bisa bermain di Dallas kembali. Status Martin Paes jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski telah menjadi WNI, Martin Paes belum dapat berganti asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI. Hal ini dikarenakan Paes pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga, Court of Arbitration for Sport, CAS, agar Paes bisa membela timnas Indonesia. PSSI juga telah membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Sehingga saat ini penggemar sepak bola dapat menunggu proses CAS dan sidang untuk menentukan status Martin Paes. Di lain sisi, Ketua PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Martin Paes sudah bisa debut dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada September 2024 mendatang. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa sengketa Martin Paes masih dalam proses di Pengadilan Arbitrasi Olahraga, CAS. Bagaimana update-nya?
Erick Thohir mengisyaratkan bahwa pihaknya masih menunggu persidangan di CAS supaya Martin Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Martin Paes telah menuntaskan naturalisasinya pada akhir April 2024. Namun, kiper kelahiran Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998 itu belum sah memperkuat timnas Indonesia. Untuk Martin Paes, masih kami tunggu di CAS. Kan prosesnya di CAS. Ada sidang, ya kami tunggu, ujar Erick Thohir. Statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga masih mengganjal legalitas Martin Paes untuk bermain dengan timnas Indonesia. Saya bukan hakimnya, saya bukan pengacaranya. Saya juga tidak mewakili FIFA. Jadi, kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim kuasa hukum, ucap Erick Thohir. Yang nanti mungkin ada di CAS, ada sidang, jelas pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI tersebut. Sebelumnya, situs Liga Amerika Serikat atau Major League Soccer, MLS Soccer, sempat mewawancarai Martin Paes, termasuk terkait perkembangan perpindahan federasinya. FIFA diduga masih belum bisa memberikan lampu hijau terhadap peralihan asosiasi Martin Paes. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Sebelumnya, penjaga gawang FC Dallas di MLS itu pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21. Penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia U21 dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Peralihan untuk memenuhi syarat bermain dengan timnas Indonesia masih bergantung pada proses banding FIFA yang sedang dipertimbangkan CAS, tulis narasi MLS Soccer 24 Juli 2024. Sebab, Martin Paes mewakili Belanda di tingkat junior, dan pertanyaan apakah ia terikat dengan negara tersebut bergantung kepada penafsiran bahasa yang rumit di statuta FIFA, jelasnya. Sementara pada pertengahan Juli 2024, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, mendapatkan kabar dari Erick Thohir bahwa Martin Paes sudah bisa debut dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada September 2024. Untuk Martin Paes, kemarin Pak Erick Thohir sampaikan, insya Allah September 2024 sudah bisa bermain dengan timnas Indonesia. Ini menurut Pak Erick Thohir. Soal CAS, sedang diurus PSSI. Nanti kita lihat perkembangannya, imbuh Dito pada pertengahan Juli 2024. Timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina dan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun bergabung di grup yang terbilang berat pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, timnas Indonesia harus menunjukkan kekuatan terbaik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia siap memberikan kemampuan terbaik dalam bersaing pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kita berada di grup yang berat. Cuma saya minta kepada pelatih dan timnas kita agar jangan kasih kendor. Ingat, bola itu bundar dan banyak sejarah bagaimana tim tidak diunggulkan bisa buat kejutan, tegas Erick. Lihat saja di Piala Eropa 2024 ini, bagaimana kiprah Austria atau Georgia. Jadi tetap melawan walau di grup berat, sambungnya.